Hai, selamat datang untuk bernostalgia. Gimana nih kabarnya? Sudah menjalani hari proses tambah dewasa? Sama, semangat terus ya. Film yang mau Chill Notes review adalah film untuk para kaum yang dulu sering berhalu menjadi peri di sebuah negeri. Judulnya Barbie, Fairytopia, yang disutradarai oleh Walter P. Martisius and William Lau. Dirilis pada tahun 2005. Hayo, siapa yang lahir di tahun 2005? Film animasi ini mendapat rating 6 di IMDb. Pengisi suara tokoh utama Barbie atau Elina di film ini adalah Kelly Sheridan. Selain itu, pengisi suara lainnya adalah Lee Tokar sebagai Bibble, Kathleen Barr sebagai Laverna, dan Tabitha St. Germain sebagai Dandelion sekaligus Topaz. Kita masuk dulu ke dalam alur film. Selamat bernostalgia. Film ini berkisah di suatu negeri bernama Fairytopia, negeri yang penuh dengan bunga-bunga indah dan para peri. Ada satu peri yang selalu diejek karena tidak memiliki sayap. Namanya Elina. Elina memiliki teman yang bernama Dandelion yang selalu membelanya. Elina juga memiliki peliharaan bernama Bibble. Mereka mendapat informasi untuk segera pulang ke rumah. Terus katanya peri penjaga yang bernama Topaz sudah diculik oleh Laverna. Elina sempat tidak percaya. Dia bahkan mengira kalau Laverna itu tidak nyata. Mitos. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Nama rumah Elina ini adalah Peony, bunga yang hidup. Jadi dia kadang merespon Elina dengan musik. Kita beralih ke istana Laverna yang sempat disinggung tadi. Dia berhasil menculik Topaz. Dia menceritakan tujuan utama untuk mengambil alih Fairytopia. Dia telah membuat sebuah ramuan yang bisa melemahkan setiap makhluk yang terbang di Fairytopia. Yang menghirupnya akan merasa sangat lemah, sulit terbang, dan ketakutan. Hanya Laverna yang punya penawarnya, sehingga nanti para peri bakal memohon ke dia. Dan dia akan dinobatkan menjadi ratu. Satu hal lagi, Laverna sudah meracuni ratu hingga tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Peony sudah berubah warna dan bahkan tidak membangunkan Elina. Begitu keluar, semua warna bunga di sana berubah. Karena tidak ada Topaz, mereka tidak bisa melaporkan masalah ini. Penjaga peri yang terdekat adalah Azura yang tinggal di kota peri. Elina yang khawatir akhirnya secara sukarela pergi ke kota peri ditemani Bibble dan Dandelion. Perjalanan panjang mereka lalui dan melewati sebuah hutan yang menyeramkan. Dandelion berhenti di sana karena dia sempat menghirup ramuan Laverna dan sulit terbang. Elina menyuruh temannya untuk pulang saja, sementara dia akan melanjutkan perjalanan bersama Bibble. Mereka ini sempat ada perdebatan ya. Dari awal sebenarnya Elina juga nggak setuju kalau Dandelion ikut, mengingat temannya yang satu itu masih punya ibu. Alhasil Elina pun melanjutkan perjalanan dengan Bibble saja. Ketika sampai di kota peri, Elina bertanya ke penjaga di balai kota. Azura ternyata tidak boleh ditemui oleh sembarangan peri. Elina pun diusir, namun dia melihat penjaga tersebut sedang menyuruh seseorang untuk menyampaikan informasi bahwa peri penjaga lainnya yang seperti Topaz itu sudah diculik. Ketika peri suruhan itu pergi, Elina mengikutinya di belakang. Perjuangan banget itu. Dia mengendap-endap untuk sampai ke rumah Azura. Elina pun laporan ke Azura mengenai daerah tempat tinggalnya yang bermasalah. Azura akhirnya menyuruh Elina untuk mendekat dan dia melihat ada pelangi di mata Elina. Dia pun menjamu Elina dengan baik sekali. Katanya peri dengan pelangi di matanya berarti ditakdirkan untuk hal-hal yang hebat. Azura mempersilahkan Elina dan Bibble tidur setelah makan. Nah, sebelum itu Azura sempat bercerita mengenai rencana dia ke depannya untuk mengalahkan Laverna. Dia besok akan pergi ke seorang peri bernama Dahlia.
yang merupakan mantan asisten Laverna yang mungkin saja tahu cara menghentikannya. Azura juga meminta bantuan pada Elina untuk menjaga kalungnya. Nah, keesokan paginya Azura membangunkan Bibble dan menitipkan surat yang harus diserahkan kepada Hugh alias si kupu-kupu. Tepat sekali saat Azura mau pergi, dia diculik oleh para fungus, anak buahnya Laverna. Azura ini kayaknya sudah ada firasat gitu bakal diculik cepat atau lambat. Elina yang baru bangun langsung dituduh menjadi orang yang menculik Azura. Akhirnya dia lari dan bertemu si Hugh yang sebelumnya mendapat perintah dari Azura melalui surat yang diberikan melalui perantara Bibble. Singkat cerita, mereka berkenalan di markas Laverna. Azura akhirnya sampai. Laverna menculik semua peri penjaga karena dia mau menghisap tenaga dari kalung-kalung mereka yang pernah diberikan oleh ratu, supaya menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan. Namun dia sadar kalungnya Azura tidak ada. Kebetulan fungus tadi melihat kalung itu dipakai oleh peri tak bersayap dan tak berguna katanya, alias Elina. Akhirnya Elina pun menjadi buronan semua anak buah Laverna, termasuk burung-burung api yang berterbangan. Hugh mengajak Elina bersembunyi ke sebuah perairan, karena air merupakan kelemahan para burung api suruhan Laverna. Mereka bertemu dengan Pangeran Nalu yang memberikan rumput laut ajaib yang dapat membuat siapapun pemakannya dapat bernapas di dalam laut. Pangeran Nalu mengajak mereka berkeliling di dalam air sekaligus mengamankan diri dari burung api. Setelah keluar dari air, Hugh menanyakan letak hutan liar alias tempat tinggal Dahlia atau mantan asisten Laverna yang sempat disinggung oleh Azura tadi. Nalu pun memberikan arahnya. Segeralah mereka terbang ke sana. Namun Hugh tidak sengaja menghirup ramuan Laverna. Alhasil Elina harus berjalan kaki untuk mencari Dahlia sendirian. Dia bertemu dengan dua kurcaci yang menuntun jalan menuju Dahlia dan berhasil. Tetapi peri itu sempat tidak percaya dengan Elina karena yang menghampirinya bukan Azura. Bahkan dia sempat mengusir Elina dengan berbagai kalimat persuasif atau kalimat yang membujuk secara halus. Akhirnya Elina berhasil mengajak Dahlia untuk ikut. Di markas Laverna, dia sudah menunjukkan kristal yang dapat menyerap semua kekuatan dari kalung para peri penjaga. Tiba-tiba, semua kalung itu bersinar, menunjukkan bahwa satu kalung Azura yang dipakai Elina terletak tidak jauh dari mereka. Semakin diburon itu sudah si Elina. Dalam perjalanan yang sudah dekat, Dahlia bilang bahwa Laverna sudah merencanakan aksi penculikan para penjaga dari lama. Dia juga bilang bahwa rencana Laverna itu memiliki kelemahan, yaitu titik penyatuan akan selalu rapuh. Ingat kristal tadi? Ya, kristal itulah titik penyatuannya. Demi menjaga keamanan teman-temannya, Elina nekat menembus para penjaga Laverna sendirian. Namun, untung aja teman-temannya nggak mau membiarkan Elina berjuang sendirian. Mereka pun rela menjadikan diri sebagai pengalih perhatian, tapi tertangkap. Elina berhasil masuk berkat teman-temannya dan naik sendirian ke lantai atas. Elina langsung melihat kondisi Dahlia dan Hugh yang tangannya diikat. Lalu ada Bibble yang dikurung dalam sebuah kandang. Dia pun disambut oleh Laverna. Elina bisa membebaskan teman-temannya dengan syarat, yaitu harus memberikan kalung Azura kepada Laverna. Tentu aja Elina nggak mau dong. Akhirnya Laverna mulai membujuk Elina dengan segala kalimat. Mulai dari pelangi di mata Elina, sayap Elina yang gak ada, nasib Elina yang selalu jelek, dan sebagainya. Laverna bisa memberikan Elina sayap katanya, impian Elina selama ini. Kemudian dalam waktu singkat, Elina bisa kena tuh bujukan alias kena juga sihirnya. Matanya mulai menghijau dan dia berjalan menuju Azura. Seketika semua kalung para penjaga bersinar, menghantarkan cahaya menuju kristal Laverna.
Kalung Azura pun secara perlahan dilepas oleh Elina dan dipindahkan kembali ke pemiliknya. Sinar dari Azura pun mulai muncul dan menghantarkan cahaya menuju kristal. Azura pun membujuk Elina dan seketika pelangi di mata Elina muncul, membuatnya tersadar. Dia melihat kekuatan para peri penjaga sudah mulai diserap oleh kristal yang menjadi titik penyatuan, alias titik paling rapuh sesuai perkataan Dahlia. Elina cepat menjauhkan kalung dari Azura dan bilang bahwa dia tidak butuh sayap Laverna, lalu melemparkan kalung itu tepat mengenai kristal Laverna sampai retak. Tepat sasaran. Semua cahaya keluar dari sana dengan tidak terkendali dan menyerang kembali Laverna sampai lenyap dari tempat itu. Semua orang di sana selamat, lepas dari segala sihir Laverna. Fairytopia kembali aman dan sejahtera seperti biasa. Elina yang sedang bersantai tiba-tiba dihampiri oleh Ratu Peri dan diberikan sebuah hadiah berupa kalung yang dapat memunculkan sayap. Elina pun bisa terbang bersama semua teman-temannya. Barbie Fairytopia tamat. Kisah dalam film ini cukup unik ya, tentang peri tak bersayap yang menyelamatkan negerinya, kemudian mendapatkan hadiah juga berupa sayap. Dari sini kita belajar bahwa memiliki keberanian untuk membuat perubahan itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk kita yang merasa selalu direndahkan oleh orang sekitar. Jangan lupa niat dalam diri juga harus diperbaiki. Selama niat kita untuk mencapai tujuan itu baik, maka hal baik akan kita dapatkan juga. Karena film ini dirilis pada tahun 2005, bisa dibilang grafiknya ya sedikit kurang ya. Tetapi overall filmnya sangat menghibur. Chillnose kasih rating 7,8/10. Cocok ditonton untuk melepas dari hari-hari proses menjadi dewasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa di video lainnya dan salam chills.